Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhyiddin Muhammad Jalani, NIM 289215023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 2, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang pengantar manajemen dosen pengampu Bapak Joni Tasmanto SOS MM. Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengelola dan mengorganisasi sumber daya manusia dan material, dan para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasinya, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa mendatang. Manajemen memasukkan unsur kepemimpinan di samping penerapan berbagai keahlian teknis seperti keterampilan pengambilan keputusan dan planning. Dari kebutuhan mengenai manajemen, Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal. Lahir pada tahun 1943, ia memiliki sebuah teori yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan atau teori Maslow. Teori ini berisi sebuah gambaran klasik dari motivasi manusia. Teori yang berdasarkan atas asumsi bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan atau hierarki kebutuhan dari setiap individu. Kebutuhan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Yaitu adanya kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan akan rasa aman. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan esteem. 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena manusia bisa mengetahui input-input yang perlu diambil dari lingkungan, cara mendapatkan dan menangkap input-input tersebut menggunakan teknologi, mampu mengolah atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output yang memenuhi publik. Manusia menjadi penggerak dan penentu jalannya organisasi, maka perhatian dari pimpinan sangat diperlukan. Betapa pentingnya perencanaan dan pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan. Tanpa didukung oleh semangat kerja dari karyawan, maka tujuan dari organisasi sulit dicapai pada tingkat yang optimal. Pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya sebelumnya. Menurut Danim tahun 2044 halaman 55. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawai. Perilaku tidak seperti faktor personal, dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan memfokuskan 2 aspek, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Menurut Sule dan kawan-kawan tahun 2006 halaman 259. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu perspektif kebutuhan atau need perspectives.
Yang kedua, perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspektif. Yang ketiga, perspektif penghargaan atau expectancy perspectives. Yang keempat, perspektif penguatan atau reinforcement perspectives. Yang kelima, perspektif penyusunan tujuan atau goal setting theory. Perspektif kebutuhan perspektif mengenai motivasi hierarki kebutuhan hierarchy of need. Kepemimpinan karismatik. Karisma adalah daya tarik seseorang yang tidak bisa dibeli dengan apapun, karena itu merupakan pemberian Tuhan kepada seseorang. Itu adalah energi yang tidak nampak yang dimiliki seorang pemimpin karismatik, tetapi efeknya nyata. Hal inilah yang membuat para pengikutnya atau bawahannya menjadi tertarik dan meyakini bahwa pimpinannya memiliki kelebihan yang luar biasa. Manajemen perilaku politis. Perilaku politis merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mengisyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang, serta mencakup berbagai upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Demikian paparan singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selebihnya hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.